ini Girona membuat aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagus banget. Aku udah berapa kali sih bilang bagus di sini. Nah, ini sekarang aku ada di depan lokasi syutingnya Game of Thrones. Aku nggak berani ngomong kenceng-kenceng. Ini kenapa aku bisa bilang 100% kayak piscok. Totalnya di sini tuh ada 114-an poin. Hola. Balik lagi bareng Ferencua di sini. Hari ini aku udah nyampe di Girona. Nah, buat ya kalian yang belum tahu, Girona ini adalah kota di mana tempat yang jadi buat syutingnya Game of Thrones. Nah, aku nanti mau ke area sana. Sekarang ini posisinya baru sampai di depan stasiun dan ini aku mau jalan kaki ke area pertama itu sekitar 15 menitan. Yuk, ikutin aku. Nah, jadi perjalanan aku itu tadi naik kereta sekitar 1 jam. Jadi transfer ya, kereta transfer kereta. Itu tadi ngambilnya jurusan R1 terus sambung ke R11. Jadi kalau kalian dari Barcelona, kalian ngambil kereta jurusan Makanet Massanes. I'm so sorry kalau aku nggak bisa bacanya. Karena aku nggak tahu cara baca yang Makanet itu dibaca Macanet atau Makanet atau Macanet. Nah, itu aku nggak gitu paham guys. Yang jelas itulah R1 Macanet Massanes, terus oper di pemberhentian terakhir itu ke R11 jurusan Cabere. Nah, Cabere atau Cabere tadi pas orangnya tiketnya ngasih tahu tuh aku nggak gitu dengerin gitu loh. Itu transfer jadi 2 kali naik kereta. Nah, sayangnya di Spanyol ini transportasi umumnya itu nggak se-on time di Belanda guys. Menurut pengalaman kita kemarin pas pergi-pergi naik bis, naik kereta, itu tuh sama sekali jadwalnya nggak ada yang on time. Pasti mereka telat sekitar 10 menit, 15 menit atau bahkan maksimal kemarin tuh 20 menitan. Nah, jadi tuh kayak tadi pun sama kita itu tuh juga kena telat padahal kita udah buru-buru gitu kan jalan kakinya, terus ternyata kita harus nunggu sekitar masih 10 menit 15 menitan. Jadi memang di sini agak kurang on time untuk transportasi umum. Soalnya jalur keretanya itu tuh cuma 1 jalur guys. Jadi mereka harus tunggu-tungguan gitu loh. Harus nunggu kereta satunya itu berhenti di stasiun, terus mereka baru lewat ya, kayak gitulah intinya. Jadi kayak ganti-gantian, makanya mereka telat-telat. Cuma ini tuh versi yang kayak lebih nyaman, lebih santai, lebih rileks, lebih tenang. Nah, ini tuh versinya yang kayak gitu. Kalau di Barcelona itu kan bener-bener yang wah rame, crowded, parah. Pokoknya sibuk banget lah kotanya. Kalau yang ini tuh bener-bener tenang, damai, tapi bangunannya itu mirip. Beda banget sama yang kayak kemarin, Kalelia sama Blanes itu tuh beda. Nah, ini sekarang aku ada di Independence Square. Kalau di sini namanya La Immortal Girona. Tahun 1894 ini monumennya dari tahun 1894. Jadi menurut aku ya, ini dulu dibangun pas untuk memperingati ketika mereka merdeka guys, lepas dari zaman penjajahan. Indah banget, bagus banget nggak sih ini? Kesannya kayak kota tua tapi wah tetap menarik, futuristik, keren banget. Sekarang suhunya ini 20 derajat, feels-nya tetap masih sama. Bener-bener rasanya ini rasa lagi jalan-jalan ke Bali, Nusa Penida ya. Feels-nya feels kayak gitu guys. Tapi kalau pas kena rindang-rindang gini di bawah pohon, adem. Kalau pas lagi kena terik-teriknya, wah ampun deh. Padahal ini hitungannya udah pakai baju setel summer loh aku. Walaupun ya aku masih nutupin ini ya, takut belangsai. Nah, jadi sekarang aku udah ada di jembatan ikoniknya Girona. Harusnya ini warnanya merah guys. Cuma ini lagi nggak tahu nih kenapa lagi dibilet-bilet sama plastik warna kuning. Mungkin memang lagi tema spring summer. Aku juga nggak tahu karena kayak dikasihin kayak bunga-bunga kering gitu loh. Ini adalah jembatan ikoniknya. Aku kira warnanya merah. Ternyata pas datang ke sini ganti warna guys, jadi kuning. Selain itu ya, ini juga rumah-rumah ini tuh juga jadi salah satu ikonnya kota Girona. Nah, di ujung sana aku udah bisa lihat bangunan katedral ya tuh guys. Kalau sekilas nih, aku lihat kalinya mirip-mirip sama kayak di Indo ya, warnanya coklat nih. Ya ampun, serius ini Girona membuat aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah,
It's a really lovely city guys, bener-bener yang kota kuno, tua, tapi bagus, bener-bener yang aduh, aku 100% jatuh cinta pada pandangan pertama sama Girona. 100%. Bener-bener love at the first sight, itu tuh bener-bener di Girona. Wah, ini bagus, indah banget, nggak bohong. Girona, kota kecil di utara Catalonia Spanyol yang punya sejarah panjang dan berlapis. Kota ini bermula sejak zaman Romawi, kemudian berkembang di abad pertengahan, dan lapisan-lapisan sejarahnya masih terlihat jelas di setiap sudutnya. Setiap sudut kota ini, dari Sungai Onyar sampai tembok kota memancarkan jejak masa lalu. Abad pertengahan meninggalkan lorong-lorong batu berliku, tembok kota yang kokoh, dan jembatan besi ikonik yang sering disebut dengan Eiffel Bridge, di mana rumah-rumah warna-warni di tepi Sungai Onyar memantul indah di airnya. Girona juga pernah menjadi rumah bagi komunitas Yahudi penting loh pada antara abad ke-12 hingga 1492, dan katedral serta gereja gotik di sini masih berdiri sebagai saksi perjalanan waktu. Ini aku sekarang udah ada di area katedralnya. Aduh, pemandangannya bagus banget. Aku udah berapa kali sih bilang bagus di sini. Wah, bagus guys, nggak bohong. Nah, ini sekarang aku ada di depan lokasi syutingnya Game of Thrones. Wow, bagus banget guys. Ayo, siapa yang nonton Game of Thrones? Nah, ini nih lokasi syutingnya di sini nih. Nah, jadi karena Girona ini memang kota turis, bayangan aku bakal sepi guys. Ternyata kalian bisa lihat sendiri, rame banget orang-orang. Ternyata serame itu dan tidak sesepi yang aku kira. Rame banget di sini. Ini kalau mau masuk, lewatnya sini, kita harus kayak mendaki gunung dulu. Ini jalan turunan gitu. Terus ke sini arahnya. Aduh. Udah berapa kali aku bilang haduh. Setiap kali aku bikin video di Spanyol guys, mengges, bukannya apa-apa. Ternyata di Spanyol itu isinya ini bukit sama apa ya, jadinya mendaki gunung lewati lembah tuh loh isinya. 100% di Spanyol itu mendaki gunung lewati lembah jalanannya, bener-bener yang naik-naik, turun-turun. Ini sekarang kita mau ke area masuknya katedral, kayaknya bisa masuk beneran. Jadi bukan dari tangga yang tadi aku videoin, itu ditutup aksesnya. Jadi ini harus muter sedikit, baru bisa lihat ke dalamnya. Oh bayar guys ternyata. Jadi ini mau masuk ke katedral itu bayar ya guys, ini harganya. Kalau mau masuk sampai museum 12 euro, kalau cuma masuk ke katedral itu 7,5 euro. Nah guys, jadi nih sekarang aku udah masuk ke areanya katedral. Aku nggak berani ngomong kenceng-kenceng. Aku nggak berani ngomong kenceng-kenceng. Ini tadi aku bayar tiket ya, aku bayar tiketnya 12 euro. Itu udah mencakup katedral, museum, sama tadi dapat audionya itu. Tadi sih dia bilang kayak ada tiga hal, tapi aku tuh kayak nggak terlalu paham juga karena orang Spanyol itu bahasa Inggrisnya juga kayak kadang itu bingung akunya untuk mentranslatekannya gitu. Terus ini sekarang di dalamnya katedral menurut aku bagus, dengan walaupun kita lihat ini batu ya, tapi ini posisinya itu tuh ukiran-ukirannya tuh semuanya wah. Megah, ini bagus. Di puncak Bukit Girona berdiri Girona Cathedral, salah satu landmark paling ikonik di kota ini. Gereja ini mulai dibangun pada abad ke-11 dan memadukan arsitektur Romanesk, Gotik, dan Barok. Salah satu hal yang paling mencolok adalah nef gotiknya, yang konon merupakan salah satu yang terlebar di dunia loh. Dan tangga panjang yang menuju katedral terasa monumental, membawa setiap pengunjung naik ke jantung sejarah Girona. Selain keindahan arsitekturnya, katedral ini juga dikenal sebagai lokasi syuting Game of Thrones. Ini aku di areanya, masih di area katedral ya guys. Ini kayak gini nih, dalamnya.
Di pusat kota tua Girona berdiri Basilica de San Feliu, salah satu gereja tertua di kota ini. Bangunan ini mulai dibangun pada abad ke-11, memadukan gaya Romanes dan Gotik, dan dulunya adalah gereja utama sebelum katedral yang sekarang berdiri. Di dalamnya terdapat makam Santo Felix, yaitu pelindung kota Girona. Menjadikan tempat ini pusat spiritual sekaligus saksi sejarah yang hidup, menaranya yang menjulang tinggi dan dinding batu tua mencerminkan perjalanan Girona melalui waktu dari Romawi, abad pertengahan hingga era modern. Datang ke sini saat sore hari, cahaya matahari yang menembus jendela menciptakan suasana hangat dan tenang, membuat Basilica de San Feliu terasa seperti jantung sejarah kota yang tetap berdetak hingga sekarang. Setelah menjelajahi Basilica de San Feliu dan Girona Katedral, aku melanjutkan perjalanan ke Museum of History of Girona yang berada tak jauh dari katedral di kawasan Barivel. Dengan tiket gabungan 12 euro, kamu sudah bisa masuk ke 3 lokasi ikonik ini loh. Begitu masuk, kamu langsung merasakan suasana sejarah Girona. Museum ini menampilkan artefak dari berbagai era, dari Romawi hingga abad pertengahan dan zaman modern. Ada senjata kuno, alat rumah tangga, dokumen, bahkan model bangunan yang memberi gambaran bagaimana Girona tumbuh seiring waktu. Aku sendiri paling suka bagian yang menampilkan alur kronologis kota, karena setiap ruang membawa kamu selangkah lebih dekat dengan masa lalu. Cahaya alami yang masuk melalui jendela membuat artefak dan bangunan tua terasa sangat hidup, bukan sekedar pajangan di etalase aja rasanya. Di museum ini, kamu benar-benar merasakan perjalanan Girona, bagaimana kota ini berkembang, bagaimana penduduknya hidup, dan bagaimana sejarah membentuk wajah kota yang kita lihat hari ini. Nah, jadi ini dalamnya museumnya kayak gitu guys. Ini aku nggak tahu udah setengah perjalanan atau belum, karena ternyata museumnya itu besar banget, tapi di dalamnya bagus-bagus, semua ukiran-ukiran, pahatan-pahatan dari zaman dulu dan lukisan juga dari zaman dulu. Kayak misalnya contoh yang ada di sini, ini tuh dari kayu guys. Ini dari kayu dan ini diukir sedemikian rupa terus dilukis. Wow, 100% aku bisa bilang ini museum keren banget. Keren banget. Setiap langkah dalam museum ini membuat kamu sadar bahwa tiket 12 euro ini benar-benar sepadan, karena dalam satu hari kamu sudah bisa menyentuh sejarah, arsitektur, dan budaya Girona secara lengkap. Menutup kunjungan, aku merasa museum ini bukan sekedar tempat melihat barang-barang kuno, tapi juga ruang untuk memahami cerita kota yang kaya dan kompleks, yang tetap hidup hingga hari ini. Ini sekarang aku masuk ke area yang menurut aku ini ya, kalau dilihat dari gambarnya, ini kayak dulu bekas banjir bandang ya guys. Jadi ini kayaknya museum dari peninggalan yang dulu sempet kena sisa-sisa dari banjirnya. Karena tadi ada ring basket, terus ada sneakers digantung. Awalnya aku mikir kan kenapa gitu. Ternyata kok setelah aku lihat, iya dia sisa-sisa yang dari yang mereka ambil dari yang kena banjir itu. Nah terus kalau yang di bagian sini aku nggak tahu nih apa, kayaknya udah ganti nih. Kalian coba dengerin deh, ini suaranya, musiknya nih. Jujur aku agak merinding woi, walaupun aku nggak tahu itu musik apa. Kayak dalamnya gotik-gotik gitu ya. Lucu nih. Ini lucu nih. Aku bisa ngaca. Jadi tadi barusan kan masuk tuh yang ke tempat itu tadi ya. Itu menurut aku kesannya kayak agak serem, keluar ini kayak agak pusing-pusing gitu. Ini aku sekarang lagi berhenti di restoran. Nama restorannya Konik, aku nggak tahu cara bacanya gimana, I'm so sorry. Tapi ya, demi apa? Menurut aku pribadi ini harganya 100% sangat murah, lebih murah dari yang kemarin aku ketemu di Blanes. Yang hari ini jauh 100% lebih murah. Hamburger 200 gram, itu harga paling mahalnya 7,8 euro. Dan rata-rata harganya sekitar 6,7 euro. Bahkan ada yang harganya 4,9 euro. Lasagna harganya sekitar 8,3 euro. Wow.
Ini menurut aku restoran yang aku temuin dengan review yang bagus dan murah. Nah, aku nggak tahu rasanya gimana. Nanti kita coba. Ini aku mau milih menunya dulu. Kira-kira aku bingung nih aku mau makan apa karena semua harganya murah. Jadi rasanya kayak aku tuh pengen beli banyak gitu loh. Paham nggak guys? Aku kayak pengen banget beli banyak. Aduh ya ampun. Ini serius-serius ini penemuan restoran termurah. Soalnya katanya memang di Spanyol itu kan harganya jauh lebih murah daripada di Belanda. Jujur, biasanya di Belanda itu nggak dapet guys. Harga segini tuh sama sekali nggak dapet. Nah, ini aku nemu harga hamburger paling mahal 7,8 tuh aku udah kayak ngiler-ngiler tahu nggak sih? Di Belanda soalnya sekitar harganya 16-17 ke atas gitu. Ini murah banget. Ini ya guys makanannya, menurut aku porsinya besar. Ini tadi aku kira tuh kayak puff pastry, ternyata pastry itu maksudnya roti tawar. Jadi ini sandwich yang aku pesan pertama. Sandwich isi ham sama isinya keju. Renyah, enak. Enak nih. Nah, terus menu yang kedua setelah itu, karena yang satu lagi grill salmon guys, jadi rasanya udah pasti salmon ya. Nah, ini selanjutnya adalah Iberico. Ini Iberico pork. Tapi kalau tadi karena menunya bahasa Inggris, jadi bilangnya Iberian ya, sama aja lah. Pokoknya kalau ekspresi aku udah gini berarti enak. Dia lembut banget, asinnya pas, dia lembut, tapi posisinya itu juga crunchy. Gimana dong? Pas, wah, lembut tapi crunchy. Enak banget. Ini dipadu-padanin sama spicy kentang, spicy potato. Ditaburin sama bubuk cabai, tapi menurut aku tidak terlalu pedes, jadi nggak sepedes itu. Terus sama ini khasnya sini guys, cabai yang digoreng, jalapeno atau bukan ya, aku nggak tahu, pokoknya cabai yang digoreng. Sama terakhir dia dipadu-padanin sama tomat yang dibakar. Tomatnya kecut guys. Jadi ini tomatnya kecut ya, bukan yang tipe tomat manis tapi besar potongannya. Dan so far menurut aku so good. Di sini restorannya worth it banget dengan harga semurah itu. Porsi sebesar ini worth it, terus sama dapat ini bruschetta. Ini dapat bruschetta atau bukan sih guys, roti yang crispy ini loh. Ini tadi karena pesen main dishes-nya jadi dikasih, tadi aku ditawarin mau satu lagi nggak, cuma kayak menurut kebanyakan jadi sama ini. Nah ini aku udah selesai makan. Terus sekarang aku mau beli roti, beli pastry gitu. Aku nggak tahu tuh apa sih namanya, cuma ini tuh terkenal banget katanya spesialnya sini. Jadi ini aku udah ada di depan bakery-nya dan aku mau cus pesen. Nah ini nih yang khasnya sini tuh, ada banyak banget isinya. Aku nggak tahu cara bacanya apa, tapi kayaknya suiso ya, suiso. Harganya 2,4 satunya. Nah, jadi tadi itu kita bungkus guys, kita bungkus suiso. Kayaknya sih bacanya gitu. Terus sama bungkus croissant, terus abis itu ya sih, cuma itu sih sebenarnya. Jadi total tadi semua rasa. Jadi suisonya tuh punya 5 rasa, ternyata aku kira tadi ada 6 rasa. Ternyata yang coklat tuh 2 baris. Jadi aku beli suiso 5-5-nya semuanya dicobain, all varian. Terus sama croissant yang di sini lucu namanya mentega, tapi tadi tulisannya mentega, tapi bacanya mentegia. Aku punya ini baru, apa namanya, pengetahuan baru, mentegia tadi bilangnya.
Nah, sama yang croissant coklat. Total 9 biji itu tadi, murah banget menurut aku ya, balik lagi disclaimer guys. Nah, jadi menurut aku tadi itu beli suiso sama croissantnya itu murah pol. Kenapa bisa bilang gitu? Karena pembandingnya beli makanan aneh-aneh di Belanda plus croissant di bakery-nya Belanda itu tuh harganya nggak mungkin semurah ini guys. Tadi 9 biji itu kita total habisnya cuma 18,7 euro. Tadi tuh aku lihat croissant sebesar itu harganya 1,35 dan itu belinya di bakery. Murah banget, ya ampun. Soalnya kalau di Belanda itu tuh udah nggak dapet itu harga 1,5 tuh udah nggak dapet itu. Ini sekarang kita mau menuju ke Arab Bath, pemandian Arab Beta. Aku nggak tahu bacanya gimana lah. Kalau nggak salah tulisannya Arab Bath. Mandi. Ini bentar lagi soalnya tempatnya tutup. Jadi ini kita mau ciao Bella. Oh, ini baju prajuritnya guys, ternyata. Tuh, kalian lihat deh. Ini aku zoom ya. Kelihatan nggak? Itu pas dipakai kayak gitu. Jadi ini tuh kayak pakaian dari prajuritnya, terus ini perisai-perisainya mereka. Aku nggak tahu ini biar nggak ketuker apa gimana, tapi tiap baju-baju ini tuh ada nama-namanya gitu guys. Ini semua dinamain nih baju ini. Di balik katedral Girona ada Arab Bath, pemandian abad ke-12 bergaya Moorish yang dulu jadi tempat bersantai dan ngobrol para bangsawan. Ruang berkubahnya bahkan pernah muncul loh di Game of Thrones waktu Arya Stark berlatih di Braavos. Jadi ini aku sekarang ada di atas bagian dari pemandian Arab. Aku nggak tahu yang dibilang city wall tuh ataukah yang ada di atas aku sekarang atau bukan. Karena bahasanya tuh nggak ditranslate ke bahasa Inggris gitu loh guys intinya. Nah ini yang aku lihat dari depan mata aku nih. Ini suiso tadi udah dicuil guys, jadi bentuknya begini. Ini coba ya. Ini nih kayak piscok rasanya. Digoreng, renyah. Ada coklatnya, ada gulanya, enak, ini enak, ini kayak piscok. Ini kenapa aku bisa bilang 100% kayak piscok, karena ini tuh kulitnya tuh kayak kulit lumpia gitu loh, kayak kulit lumpia dicelup ke dalam gula pasir, jadi ini berlumuran gula pasir gitu nih. Terus ada coklatnya, krimnya tuh sebenarnya nggak bikin enak. Ini enak, jadi aku punya satu favorit guys kalau pergi ke Girona, yaitu suiso. Nah ini sekarang aku jalan di City Wall, kalau katanya City Wall guys. Cuma ini mirip ya sama kayak Great Wall Cina gitu. Kita menyusuri ini terus, wih pemandangannya agak backlight dikit, nggak ngaruh ya guys ya, bagus banget nih. Jadi ini aku sekarang udah ada di titik tertingginya kota Girona guys. Nah kalian bisa lihat di belakang aku. Ini kalau mau lihat city alias kotanya Girona dari titik sini. Jadi mengges-menggesnya aku jujur 100% terbayarkan. 100% banget ini terbayarkan dan
Wah, sangat worth it buat kesini. Totalnya di sini tuh ada 114-an poin titik untuk dikunjungi. Tapi aku nggak tahu ini aku udah berapa titik ya. Udah berapa spot, tapi totalnya ada 114 spot. Bayangin aja 114 spot gitu kan. Nggak mungkin satu hari kelar gitu kan. Jadi ini aku udah nyampe di puncak, udah nyampe di titik paling tingginya. Udah puas banget rasanya. Saran aku kesini ya, kalian lebih baik pakai sepatu nyaman daripada pakai sepatu cantik. Karena kalau enggak takutnya nanti kaki kalian sakit. Karena berjalan terus mendaki gunung lewati lembah kayak yang aku bilang. Dan yes, kota ini sangat-sangat bagus buat kalian yang suka kota-kota historikal. Bener-bener ini aku rekomendasiin ke kalian. Ini bener-bener bakal jadi kalian banget kalau misalnya kalian suka banget sama kota-kota yang historikal kayak gini. Bagus Pol, kota-kota itu dipenuhi dengan kayak kota-kota yang dindingnya tuh dari batu-batu gitu guys. Ini wah 100% bagus. Ini aku memutuskan untuk keluar dari city wall-nya. Demi apa? Karena panjang banget guys. Ini kalau kita nggak keluar, kita nggak tahu bakal muter ke city yang sebelah mana lagi gitu. Jadi ini kita jalan mau menuju ke stasiun sekarang. Jadi ini jujur aku udah keluar dari city wall-nya Girona karena bener-bener ternyata temboknya itu mengitari kota Girona guys. 100% tembok itu tuh mengitari kota. Jadi Girona itu zaman dulu dikelilingi sama tembok pertahanan dari benteng dari kastilnya. Karena kayaknya dari kemarin ya, yang aku muter-muter itu, rata-rata kota-kota di Spanyol itu tuh kayak punya benteng pertahanan sebelum memasuki kotanya. Kita menyerah, kita nggak mau terus-terusan jalanin itu, kalau nggak nanti takut ketinggalan kereta. Jadi kita memutuskan untuk turun di tengah jalan. Terus ini sekarang lagi perjalanan ke stasiun kereta. Jadi ini udah keluar dari areanya. Sekarang kita posisinya ada di tengah kotanya Girona. Jadi segitu dulu cerita aku ngajakin kalian jalan-jalan di kota yang cantik banget, kota Girona. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!